من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Masyarul muslimin ikhwani fiddin, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita kembali mengucapkan alhamdulillah dengan lisan-lisan kita. Terus kita mengucapkan alhamdulillah atas seluruh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dalam kehidupan ini memang kita diperintahkan oleh Allah untuk terus memperbanyak ibadah. Setiap kita duduk, setiap kita termenung, jangan kita lupakan zikir, Pak. Karena ada tuntunan dari Nabi kita, beliau bersabda, ini hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Rasul bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba'un. Ucapan yang paling Allah cintai itu ada 4. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi Bapak Ibu, ketika kita duduk ya Pak ya, jangan melamun Pak. Ya, baca subhanallah walhamdulillah. Baca sebanyak-banyaknya. Itu namanya zikir mutlak. Jadi zikir itu ada 2 Pak ya, ulama menyebutkan. Zikir mutlak itu artinya zikir yang tidak ada bilangan khusus. Terserah. Nak 1000 mampu lebih bagus ya. Kemudian ada zikir muqayyad. Zikir muqayyad itu adalah zikir yang ada bilangan yang telah ditentukan jumlahnya. Contoh, habis sholat fardu kita membaca takbir ya salasah wa salasin kan gitu. 33 kali kan gitu. Kemudian membaca tasbih subhanallah 33 kali, tahmid ya, kemudian alhamdulillah tasbih dulu ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian takbir 33 kali. Ya, itu namanya zikir muqayyad. Muqayyad bil adat kan gitu. Muqayyad itu artinya khusus ya, terkait ya dengan bilangan tertentu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi memang kita harus memperbanyak zikir itu Pak. Karena zikir ini akan menghapus dosa Pak. Dan akan menenangkan hati. Jadi hati yang tenang itu ternyata Pak, bukan dengan hal-hal yang kita anggap itu ya, kita anggap itu suatu refreshing ya. Contoh nonton film Pak. Nonton film ya pas itu memang senang kita, habis itu gundah lagi kita ya, galau, gelisah, enggak. Ternyata dengan zikir. Karena ini resep Allah. Kalau kita ingin tenang Pak ya, ingin dapat ingin dapat refreshing gitu ya, ingin relax ya, bukan dengan dengar musik gitu ya, dengar musik sesaat aja habis itu galau gitu. Karena memang bukan itu caranya. Karena caranya tentu Allah sendiri yang tahu. Allah yang telah menciptakan kita umat manusia, tentu Allah tahu bagaimana kita bisa menjadi relax, lebih bahagia, lebih tenang, itu dengan zikir Pak. Sebagaimana firman Allah, ada bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah kata Allah, hanya saja dengan berzikir kepada Allah itu hati yang menjadi tenang. Ini Pak ya, maka ketika kita banyak zikir Pak, maka akan membuat hati kita lebih tenang, tentram, bahagia insyaallah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Lum'atul I'tiqad ini. Sebelumnya kita telah membaca dan menjelaskan pembahasan tentang disembelihnya kematian, dzabhul maut. Dan itu sudah selesai. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Faslun fasal, huququn nabiyyi wa ashabuhu wa ashabihi, misalnya hak-hak Nabi dan para sahabatnya. Jadi pada pembahasan ini beliau akan menjelaskan sedikit ya tentang apa hak Nabi dan hak para sahabatnya. Beliau berkata, wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyina. Khotam, ya, dibaca taknya fathah. Khotam itu artinya penutup. Tapi kalau taknya dibaca kasroh, artinya cincin. Ini beda, khotim itu cincin ya. Kalau khotam penutup. Khatamun nabiyyina, penutup para nabi. Artinya nabi yang terakhir. Wa sayyidul mursalina, dan pembesarnya sayyid, ya, pembesarnya para nabi. La yasihu imanu abdin, tidak sah, tidak sahih gitu ya, tidak benar iman seorang hamba hatta yu'mina birisalatihi, sampai beriman kepada kerasulannya. Risalah itu kerasulan Rasulullah, kerasulan Nabi Muhammad. Artinya sampai dia beriman Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yashhada binubuwatihi, dan sampai dia bersaksi dengan nubuatnya Rasulullah atau kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yuqda bainan nasi fil qiyamati, tidak akan dihakim, ya, tidak akan diadili lah ya, dihakimi atau diadili ya, antara manusia di hari kiamat illa bi syafaatihi, kecuali dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yadkhulul jannata ummatun, tidak akan masuk ke dalam surga satu umat pun illa ba'da dukhuli ummatihi, kecuali setelah masuknya umatnya Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu ya, tidak akan masuk surga nanti umat-umat ini Pak, dari umat Nabi Adam mungkin ya. Kalau umat Nabi Adam sedikit Pak ya, yang banyak itu setelahnya umat Nabi Nuh. Ya. Karena memang manusia waktu itu jahat, secara logika kan seperti itu. Karena Nabi Adam adalah manusia yang pertama, tentu populasi manusia di zamannya sedikit, ya Pak, ya, dibandingkan dengan populasi manusia setelah Nabi setelahnya kan gitu. Ya, jadi tidak akan masuk umat-umat Nabi terdahulu itu Bapak Ibu sampai duluan umat Nabi Muhammad. Ini merupakan keutamaan Rasulullah dan umat Rasulullah. Ya. Kemudian kata beliau, sahibu liwa'il hamdi, beliau adalah pemilik bendera pujian, ya kan? Allah memujinya Pak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi ulama membahas itu. Bagaimana bentuk salawat Allah kan gitu. Itu ada Pak dalam tafsir, dan antaranya tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Apakah Allah juga mengucapkan Allahumma shalli? Itu kita itu. Ya, jadi bagaimana bentuk Allah bersalawat? Nah, ulama mengatakan dengan memuji, dengan memberikan alhamd, yahmaduhullah, ya, Allah memuji beliau, ya. Jadi Allah bersalawat kepada Nabi itu Pak, artinya Allah memuji Rasulullah. Makanya di sini dikatakan liwa, ya, alhamd, bendera pujian. Kalau salawatnya malaikat, doa, jadi malaikat mendoakan Rasulullah. Kalau salawatnya manusia, umatnya beliau, ya, kita, itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wal maqamil mahmud, kemudian beliau juga Rasulullah adalah pemilik kedudukan yang terpuji. Nah, asa apa? Asa rabbuka ay yab'ats, dalam surah Al-A'raf, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa rabbuka
Ya lupa pula saya ya. Ini dalilnya itu Allahumma sholli ala Muhammad. Dalil bahwasanya ya Rasulullah itu akan diberikan maqam mahmuda, baik kedudukan yang terpuji, Pak. Ya. Yang paling terpuji. Jadi di surga itu Pak ada tingkatan-tingkatan kedudukan itu. Yang paling tinggi, yang paling VIP Pak ya, yang paling bagus ya, ya adalah maqam mahmuda ini. Kedudukan yang terpuji ini Pak. Kemudian wal khawdil maurudi ya, dan beliau juga pemilik ya danau yang disebutkan di dalam hadis Nabi yang diminum oleh umatnya yang tidak akan pernah haus. Di padang mahsyar itu ada danau Nabi entah. Ya, ada danau Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut juga namanya Al-Kautsar. Ya, namanya danaunya Al-Kautsar. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa huwa imamun nabiyyin, dan beliau adalah imam, pemimpin para nabi. Wa khatibuhum, dan khatibnya para nabi. Jadi Nabi Muhammad ini Pak pemimpinnya para nabi semuanya. Ini merupakan ya keutamaan Rasulullah. Dan beliau juga khatibnya para nabi. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj itu Pak, Nabi Muhammad pernah mengimami seluruh para nabi di alam arwah itu ya. Ya di alam barzakh. Karena itu mukjizat beliau Pak ya. Di antara mukjizat beliau itu adalah Allah ya mi'rajkan beliau dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh. Sampai beliau ke Baitul Ma'mur ya. Tempat ibadah besar di langit yang ketujuh itu, dan beliau memimpin sholat setiap para nabi yang disebutkan dalam riwayat itu. Kemudian beliau juga khotib Pak ya, jadi khotib ya, menjadi penkhotbah, makmumnya adalah para nabi yang lainnya. Ini luar biasanya kedudukan Rasulullah SAW. Wa sahibi syafa'atihim, dan beliau juga pemilik syafaat ya, dengan izin Allah akan memberikan bantuan ya kepada umatnya. Ummatuhu, umatnya Rasulullah, kita apa ya? Kita ini umatnya Rasulullah ini, umat akhir zaman ya. Khairul umami, adalah umat yang terbaik. Wa ashabuhu, dan para sahabatnya Rasulullah, khairu ashabil anbiya'i alaihi wassalam, adalah sahabat yang terbaik dibandingkan sahabat-sahabat para nabi sebelum beliau. Jadi sahabat Nabi Pak, mulai dari Khulafaur Rasyidin ya, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq ya, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya, itu adalah sahabat yang terbaik dibandingkan sahabat-sahabat Nabi yang sebelumnya. Maka kita sangat tersakiti Pak, sedih kita ya, geram kita umat Islam ini kalau ada orang yang mencela sahabat Nabi. Maka tidak hanya mencela Bapak Ibu ya, harus Bapak Ibu ketahui sampai mereka itu menjadikan wirid Pak. Jadi ada wiridnya Syiah Rafidhah itu Pak, isinya semuanya melaknat Abu Bakar, Utsman gitu ya, Ali Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau Ali enggak, kalau Ali itu bagaikan ini ya, bagaikan Tuhan, mereka enggak, bagaikan Tuhan, a'udzubillah. Sehingga mereka minta ya Ali gitu ya, bukan ya Allah lagi. Bahkan anaknya Ali bin Abi Thalib itu juga ya Husain, madad ya Husain, minta madad. Padahal madad itu artinya kelapangan. Madad, madad gitu ya. Dilakukan sama mereka tuh Pak. Kalau Bapak ingin lihat, ada di YouTube banyak itu, ada lagu qasidahnya itu, madad, madad, madad ya Husain gitu. Alhamdulillah, itu minta madad Husain gitu. Di mana Rabbu Husain ya? Di mana Tuhannya Husain gitu ya? Di mana Allah gitu? Kok nggak madad ya Allah? Madad ya Allah bagus Pak ya. Karena Allah lah yang mampu memberikan kelapangan
mampu memberikan keluasan. Madad itu artinya kelapangan hidup, ya kan? Ketika kita tengah dalam keadaan hidup yang terjepit gitu ya, mungkin terlilit utang ya Pak ya, mungkin dalam keadaan butuh pertolongan gitu ya, dapat musibah. Mereka orang Syiah Rafidah itu Pak, kalau dapat musibah bukan menyeru Allah ya, tapi minta kepada siapa? Husain ya, kepada Ali, kepada Nabi ya, bukan kepada Allah. Nauzubillah. Ya Husain katanya kan, ya Ali gitu ya, bukan ya Allah gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Luar biasa. Semoga kita dijauhkan dari pemahaman-pemahaman yang akan mengantarkan kepada kesyirikan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada penjelasan syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin terhadap kitab Lummatul I'tiqad ini. Qala asy-syarihu rahimahullah, berkata pensyarah yang semoga dijaga oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, asy-syarhu penjelasan. Afdalul khalqi 'indallahi ar-rusulu, makhluk yang paling utama di sisi Allah kata beliau adalah para rasul. Jadi makhluk Pak, makhluk di sini umum, jin, manusia, hewan, ya pokok semuanya ciptaan Allah, semua ini kan makhluk. Allah Khalik, semua selain Allah itu makhluk. Jadi makhluk yang paling utama di sisi Allah itu adalah para rasul. Tsumman nabiyuna, kemudian para nabi. Tsumman siddiquna, kemudian orang-orang yang siddiq, ya orang-orang yang jujur, ya. Tsumma syuhada'u, kemudian para syahid, ya. Tsumma salihuna, kemudian orang-orang saleh. Wa qad dzakarallahu hadhihi tabaqati fi kitabihi fi qawlihi, dalam surah Nisa ayat 69 ya. Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya Allah berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang yang berteman dengan mereka adalah hasuna rafiqa, mereka itu adalah sebaik-baik teman gitu. Orang yang bergaul Pak dengan para nabi, dengan orang-orang yang siddiq ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syuhada, orang yang mati syahid, pejuang Pak, mujahid gitu ya. Kemudian orang-orang saleh ya, mereka ini Pak adalah wa hasuna ulaika rafiqa. Apa artinya wa hasuna ulaika rafiqa? Mereka adalah sebaik-baik teman gitu. Kalau kita ketemu orang-orang yang seperti ini, kalau Nabi nggak mungkin ketemu lagi Pak ya, karena Nabi sudah meninggal ya kan ya. Nah, yang adanya as-siddiqin ini orang-orang yang jujur. Jadi orang yang jujur itu Allah mengatakan wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah orang-orang yang baik untuk dijadikan teman. Karena kalau berteman dengan orang yang suka bohong Pak, susah kita ya kan. Ya, minyak duit Ustaz katanya, atau minyak duit Pak, ya kaget ya, bulan depan dibayar. Rupanya enggak Pak ya. Kan susah kita gitu, contoh ya. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang siddiq ya, masya Allah ya, mereka itu orang-orang yang jujur Pak. Jujur dalam perbuatan dan perkataan dan dalam segala hal. Kemudian wasyuhada, ini insya Allah masih ada Pak, orang-orang muslim dia kan yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terbunuh di jalan Allah, itu orang yang mati syahid Pak ya. Wassalihin, dan orang saleh ini insyaallah banyak Pak ya. Jadi mereka adalah sebaik-baik teman itu ya, tidak ada yang menandingi mereka. Mereka lah yang harus kita jadikan teman baik, teman karib gitu. Kemudian kata beliau, wa afdalur rusuli ulul azmi minhum, para rasul yang terbaik itu Pak, yang paling utama dari para rasul itu adalah ulul azmi ya,
yang memiliki tekad yang kuat, kan itu ulul azmi. Pemilik azimah, azimah itu tekad, ya, dan tidak mudah goyah ketika menjalankan misi kenabian, ya. Dan yang paling banyak cobaannya itu ulul azmi, Pak. Jadi nabi yang paling banyak cobaannya dari umatnya adalah para ulul azmi ini. Siapa mereka, Pak? Hum khamsatun. Mereka ada 5 orang. Nuhun, yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh ini luar biasa, Pak. Cobaannya luar biasa. Kalau kita baca Al-Quran surah Nuh itu, Pak, beliau itu Nabi Nuh ini berdakwah siang malam. Kalau kita mungkin sekali sepekan, Pak, ya. Iya, pas pengajian aja mungkin cuma setengah jam, nyaman pula, Pak, ya, di masjid, ada kursi, ada AC. Kalau Nabi Nuh enggak, Pak. Dakwahnya siang malam. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya, berkata Nuh, ya Tuhanku, pernah curhat gitu, Pak, ya. Jadi Nabi Nuh ini curhatnya langsung sama Allah. Rabbi, ya. Ya, sesungguhnya, ya, aku telah berdakwah mengajak umatku lailan wa nahara. Yes, ya, pagi malam, setiap malam dan setiap siang malam lah kalau bahasa kita, ya. Falam yazidhum du'ai illa firara. Nah, namun tidak ada, ya, yang mereka lakukan gitu. Artinya ajakan yang aku sampaikan kepada umatku hanya menambah mereka tambah kabur gitu kalau bahasa kita, ya. Falam yazidhum du'ai illa firara gitu. Ya kan? Tidak menambah apa-apa dari apa yang aku sampaikan kecuali mereka tambah kabur gitu, Pak, ya. Ya. Luar biasa, Pak. Jadi Nabi Nuh ini sedikit, Pak, pengikutnya sedikit, padahal beliau itu ratusan ribu tahun berdakwah siang malam, namun yang ikut cuman sedikit. Bahkan ini anaknya sendiri tidak mau ikut. Nah, maka nggak boleh juga kita mengkerdilkan Ustaz itu, ya. Lihatlah keluarganya, kan nggak juga benar, nggak boleh, Pak, ya. Boleh jadi dia sudah berusaha untuk mendakwahinya, tapi Allah nggak kasih hidayah gitu. Atau teman kita percuma aja bapak itu pengajian, anaknya, ya, garong itu, nggak boleh, Pak, kita mengkerdilkan gitu. Karena hidayah Allah itu bukan di tangan orang tua gitu, ya, bukan di tangan manusia. Hidayah taufik itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dia sudah berusaha gitu, ya, dengan cara yang baik, berdoa, ya, dan kita serahkan urusan dakwah, hidayah taufik kepada Allah. Hanya mampu kita lakukan mendakwahi mereka, mengingatkan mereka gitu. Seperti Nabi Nuh, Pak, ya. Nabi Nuh itu Masya Allah, ya. Ya, makanya beliau sudah layak menjadi salah seorang ulul azmi minar rusul, ya, seorang nabi rasul yang punya tekad yang kuat gitu, kan, yang banyak cobaannya namun tetap bertahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai, Pak, ya, beliau diperintahkan oleh Allah membuat apa? Membuat kapal, ya, karena, ya, kaumnya itu sudah luar biasa mau dihancurkan oleh Allah lagi, maka beliau buatlah kapal, diejek, ya, beliau dihina, dicaci, apa pula buat kapal di atas gunung, yalah gila Nuh itu, kan, gitu. Tapi Nabi Nuh, ya, tetap, ya, tegar, ya. Kemudian datanglah janji Allah itu, Allah akan hancurkan, dan yang selamat adalah yang masuk, yang percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian, ya, Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim ini luar biasa juga, Pak, ya, bagaimana beliau terang-terangan, ya, mengingkari raja yang zalim, yang musyrik gitu, ya. Maksudnya beliau nggak ngajak demo, enggak. Nah, ini, Pak, ini harus kita contoh Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim tidak pernah ngajak demo, enggak, memberontak, enggak. Tapi ketika rajanya salah, ya, beliau lawan kemusyrikannya itu. Bahkan patung-patung yang disembah, yang disiapkan oleh Raja Namrud itu, Pak, dihancurkan oleh beliau gitu, kan. Dan beliau pernah debat juga. Namun debatnya bukan masalah politik nih, Pak, ya. Enggak, bukan bagaimana mengambil kekuasaan Raja Namrud, enggak, tapi membantah kesyirikannya. Maka, Pak, ya, boleh, Pak, bagi seorang membantah kesyirikan, enggak apa-apa. Ya, kan? Karena Ahlussunnah itu, ya, tidak penjilat juga. Ya, kita kan harus taat kepada ulil amri.
Jangan kalau ulul amri kita melakukan kesyirikan diam aja kita, itu salah juga. Berarti Nabi Ibrahim salah dong kan gitu. Ketika mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh siapa Pak? Oleh raja mereka. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Dan ya beliau luar biasa Pak. Nabi Ibrahim ini dibakar hidup-hidup, ya kan? Dibakar hidup-hidup ya untuk apa Pak? Ya untuk membalas Nabi Ibrahim ini karena telah menghina ya Tuhannya orang-orang atau kaumnya ya. Bahkan beliau punya ayah Pak, sampai ayahnya juga menentang Nabi Ibrahim ini ya. Siapa nama ayah beliau Pak? Siapa Pak? Azar, itu bukan pamannya ya. Nah, itu ayahnya beliau, dan karena disebutkan ya dalam hadis Sahih Al-Bukhari Pak ya, bahwasanya ya Nabi Ibrahim itu ya ketika beliau di akhirat kelak, di hari kiamat kelak Pak ya, akan melihat Azar ayah beliau itu di neraka ya kan. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, tolong ya Allah selamatkan ayahku. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya tidak ada lagi pertolongan terhadap orang-orang yang mati dalam kesyirikan gitu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, tolong hilangkan kesedihanku ya Allah, karena setiap kali Pak ya di hari kiamat kelak Nabi Ibrahim itu melihat ayahnya sedih beliau, karena secara fitrah Pak ya anak itu pasti sayang sama orang tuanya. Akhirnya Allah merubah Pak bentuk ayahnya menjadi seekor hina ya, seekor yang hewan yang menyerupai anjing itu Pak ya, yang ada di Afrika itu, yang dia kayak anjing namun ekornya yang pendek itu Pak ya, hyena Pak ya. Nah, maka itu disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari Pak ya. Kemudian Allah rubah ya wajah ayahnya Nabi Ibrahim ini menjadi seekor hyena itu Pak. Iya. Untuk apa? Supaya Nabi Ibrahim ini tidak sedih lagi gitu kan, karena setiap kali beliau melihat ke neraka itu ada ayahnya gitu, sedih terus gitu kan. Kemudian dirubah oleh Allah ya ayahnya menjadi seekor hyena gitu, sehingga akan mengurangi kesedihan beliau kan gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Begitu luar biasanya dakwah ya, cobaan daripada Nabi Ibrahim ini. Kemudian Nabi Musa Pak ya, Nabi Musa alaihissalam ya. Bismillah. Nabi Musa ini luar biasa juga Pak ya. Nah, ini luar biasa ya, karena beliau dikejar-kejar oleh ya oleh Fir'aun ya, penguasa yang mengaku menjadi apa Pak? Menjadi Tuhan ya. Ini luar biasa juga, mau dibunuh beliau ya. Bahkan bayi-bayi laki-laki ya disembelih kan. Untunglah Allah menjaga beliau ini, dan beliau dihanyutkan oleh ibunya dapat sama istri Fir'aun ya kan. Kalau seandainya tidak bersama istri Fir'aun Pak, pasti juga sudah menjadi korban, karena pada masa beliau itu Pak, Fir'aun dapat informasi dari informannya, dari dukun-dukunnya gitu kan ya, bahwasanya akan ada anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan mengalahkan engkau wahai Fir'aun. Kemudian Fir'aun menginstruksikan kepada para tentaranya untuk kalau seandainya ada wanita Bani Israel gitu ya yang melahirkan bayi, bunuh gitu kan, bayi laki-laki ya kan. Dan Allah selamatkan beliau ya dengan dihanyutkannya oleh ibu Nabi Musa ini kan, kemudian diambil oleh istrinya Fir'aun gitu. Kemudian beliau juga pernah dikejar Pak ya, menyelamatkan dirinya dengan Bani Israel ya dari kejaran Fir'aun gitu kan. Sampai Allah menunjukkan mukjizatnya dengan membelah laut dengan perintah Allah untuk memukulkan tongkat beliau itu Pak. Ini luar biasa ya. Kemudian Nabi Isa juga Pak ya, beliau dituduh anak zina oleh orang-orang Yahudi gitu ya. Iya, dituduh anak zina, ya kan?
ibunya Maryam itu Pak dituduh pezina gitu oleh orang Yahudi. Kemudian beliau difitnah juga mengaku sebagai anak Tuhan Pak, sehingga orang Yahudi mengusulkan kepada Raja Romawi waktu itu untuk apa? Untuk menyalibnya. Namun yang disalib itu Pak bukan beliau, yang disalibkan itu adalah pengikut beliau yang menyeleweng. Siapa namanya Pak? Yudas itu, Iskariot itu ya, nah, itu yang disalibkan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dan luar biasa juga cobaan beliau ini ya, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak kalah luar biasanya kesabaran beliau ya di dalam menyampaikan dakwah Islam ini, dakwah tauhid ini ya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, wa qad dzakarahumullahu fi mawdi'ain min kitabihi fil ahzab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ulul azmi ini Pak ya, tentang ulul azmi ini dalam dua tempat dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Ahzab. Yang pertama Al-Ahzab ayat yang ke-7, yang kedua surah Asy-Syura ayat 13. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-7 Allah berfirman, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika kami ya mengambil dari para nabi perjanjian dengan mereka, dari engkau wahai Muhammad, wa minka itu dari engkau wahai Muhammad, wa min Nuhin dan dari Nuh, wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Ini 5 ulul azmi yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-7 ini. Wa fi Syura, kemudian dalam surah Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Syara'a lakum, Allah telah mensyariatkan untuk kalian minad din, dari agama ini, ma wassa bihi, apa yang telah Allah wasiatkan dengannya, yakni dengan agama Islam ini, Nabi Nuh, walladzi auhayna, dan yang telah kami wahyukan ya ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, wa ma wassayna bihi, dan yang telah kami wasiatkan dengannya pula Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Musa wa Isa. Ayat ini Pak menunjukkan apa? Bahwasanya agama Islam itu agamanya seluruh para nabi. Ya. Jadi Islam dalam pengertian umum itu agama seluruh para nabi. Jadi Nabi Nuh itu apa agamanya? Ya Islam, karena Islam adalah dalam makna umum ya, menyerahkan diri kepada Allah. Dengan cara apa Pak? Dengan cara mengesahkan Allah. Al-istislamu lillahi bitauhid, itu Islam itu. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah, wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian tunduk patuh dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu Islam ya secara umum. Adapun Islam secara khusus itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbedaan kita dengan nabi yang lain itu Pak hanya dari segi ritual, bentuk ibadah ya kan. Kalau Nabi Musa itu sholatnya sampai 50 rakaat sehari semalam, kita cuma 5 rakaat, 5 rakaat saja gitu. Namun inti ajaran kita sama ya, usuluddinnya sama, dasar agama kita sama, yakni sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Mas? Iya. Maaf ya, 5 waktu, 5 rakaat pula. Afwan ya. Jadi 5 waktu Pak ya, sehari semalam. Kalau ini 50 waktu dia, maaf ya, kalau dia disebutkan dalam hadis Pak ya, kalau sholatnya umat Nabi Musa alaihissalam itu 50 waktu Pak. Kalau kita 5 waktu Pak ya, 5 kali gitu ya. Kalau rakaatnya betul 5-nya 17 rakaat. Afwan ya. Baik, kemudian kata beliau, wa afdaluhum, dan yang paling utama dari kalangan para rasul itu adalah Muhammadun, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim ini Pak ya.
Rasulullah bersabda, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah sayyidnya, penghulunya manusia di hari kiamat. Ya. Maka dari hadis yang seperti ini Pak, ulama menyimpulkan hukum boleh mengucapkan Sayyidina Muhammad, ya kan, kalau bukan dalam konteks bersalawat. Kalau salawat tidak boleh Pak. Kenapa? Karena salawat itu sifatnya ibadah tauqifiyah. Karena Nabi mengajarkan salawat itu tanpa Sayyidina. Nah, itu Pak. Tapi kalau di dalam konteks selain salawat boleh Pak. Karena Nabi sendiri mengatakan beliau itu Sayyid. Ya kan? Ini dalilnya ini Pak ya. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi mengatakan ana sayyidun nasi. Sehingga kita boleh mengatakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sendiri yang mengatakan beliau adalah sayyidun nas gitu. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat gitu. Tapi kalau dalam sholawat tidak Pak. Karena sholawat sudah diajarkan langsung oleh Nabi, Allahumma salli ala, tidak pakai Allahumma salli ala sayyidina, enggak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini muttafaqun alaih, ya, telah disepakati ya kesahihannya. Kemudian buktinya lagi Pak, wa salatuhum khalfahu lailatal mi'raji. Mereka para nabi itu Pak, salat di belakang Nabi, Nabi menjadi imamnya ketika di malam Nabi diangkat dari Masjidil Aqsa ke langit yang ke-7 di malam Isra Mi'raj itu. Jadi Pak, ya, para nabi itu sholat di belakang Nabi sebagai imam dan para nabi yang lainnya sebagai makmum gitu ya. Wa ghairu dzalika minal adillah, dan yang selain hal itu daripada dalil, artinya banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi adalah ya, Nabi Muhammad adalah ya nabi yang terbaik, ya kan, yang paling utama dibandingkan dengan nabi-nabi yang selain beliau. Jadi yang pertama itu Pak, manusia itu adalah Nabi Muhammad, ya, dan beliau adalah nabi yang terbaik juga, yang paling utama juga dibandingkan nabi-nabi yang lain. Kemudian yang kedua, summa Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim, itu urutannya Pak ya. Jadi Nabi Muhammad dulu, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim. Kenapa? Kata beliau, li'annahu, karena beliau itu, Nabi Ibrahim itu adalah abul anbiya'i, adalah bapaknya para nabi. Iya, dan bahkan Nabi Muhammad juga ya sanad nasabnya gitu ya. Nasabnya beliau itu sampai kepada Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail gitu. Wa millatuhu, dan agamanya Nabi Ibrahim itu aslul milal. Ini adalah asal daripada agama-agama Nabi setelahnya, yaitu agama tauhid Pak. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim itu Pak, Masya Allah ya, berjuang gitu ya, melawan tauhid, melawan kesyirikan dengan tauhid ya. Bahkan ya, beliau diuji dengan pemerintah waktu itu, raja, ya kan, raja yang tidak mendukung gitu ya. Ya, jadi hari ini Pak, kalau seandainya kita hidup ya di negeri yang tidak didukung dakwah kita, jangan minder kita, jangan sedih, ya Allah, kok saya mengajak orang ke tauhid, ya kan, saya dihalangi, ya kan, dituduh teroris lah gitu kan. Nah, Nabi Ibrahim itu Pak, lebih daripada teroris lagi banyak dibakar gitu kan. Ini hadirin yang untuk apa? Untuk menegakkan tauhid. Nah gitu. Maka sabar kita Pak ya, sabar kita, ya kan. Karena para nabi pun ketika menegakkan tauhid ini Pak, banyak ujian mereka, ujian dari orang tua, dari ayah sendiri, bahkan ayahnya Nabi Ibrahim itu Pak, itu pembuat patung, penjual patung Pak. Ya, jadi kan dibuatnya patungnya, dijualnya, kemudian disembahnya, kan gila betul gitu ya. Orang musyrik gitu ya. Masa ya patung yang dibuat dengan tangan sendiri gitu kan. Kemudian apa Pak? Kemudian diperjualbelikan gitu kan. Nah, kemudian disembah. Iya. Maka luar biasa. Maka tauhid ini Pak membuat orang merdeka. Merdeka dari kebodohan. Syirik itu belenggu Pak. Syirik itu penjajah itu, yang menjajah keimanan kita kan gitu. Jadi dengan kita mengesahkan Allah, kita merdeka dari bentuk kesyirikan dan kemusyrikan ini.
Thumma Musa, kemudian setelah Nabi Ibrahim sebelum lagi Pak, Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Li'annahu afdalu anbiya'i Bani Israel. Karena Nabi Musa itu adalah ya yang paling afdol ya dari nabinya Bani Israel. Karena Nabi Musa ini adalah Nabi Bani Israel yang paling utama. Wa syariatuhu, dan syariatnya Nabi Musa itu aslu syara'ihim, adalah asal dari syariat Nabi dari kalangan Bani Israel. Kemudian setelah Nabi Musa ya, summa Nuhun, kemudian Nabi Nuh, wa Isa, dan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa yang terakhir Pak, dari 5 ulul azmi yang paling utama kan gitu. La yujzamu bil mufadhalati bainahuma, ini tidak kuat gitu Pak ya, mana yang lebih afdol antara Nuh dan Isa ini ya. Nah, jadi beliau agak ragu di sini karena ulama pun beda pendapat antara Nuh dengan Isa ini, Nabi Nuh dengan Nabi Isa ini, mana yang lebih utama, Nuh atau Isa. Kata beliau la yujzam, ini tidak pasti kan gitu. Li anna li kulli minhum maziyatan, karena setiap ya antara Nabi Isa dan Nabi Nuh ini punya maziyah atau punya keutamaan masing-masing gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, toib ya, karena sudah kita baca Pak ya tentang haknya para nabi dan para sahabatnya Pak ya, bahwasanya hak mereka itu Pak dimuliakan gitu ya. Iya, karena Nabi Muhammad itu nabi yang termulia ya Pak ya, nabi yang terafdol ya, yang teragung dibandingkan nabi-nabi yang lain, maka beliau punya hak untuk kita muliakan gitu. Kemudian yang kedua, di mana haknya para sahabat Nabi, bahwasanya para sahabat Nabi adalah para sahabat yang terbaik dibandingkan sahabat nabi-nabi yang sebelumnya, maka ya sudah sempatasnya, sudah selayaknya kita ya untuk memuliakan ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, di situ letak haknya para nabi, dan tidak boleh mencela nabi. Bahkan dalam Islam itu Pak, orang yang mencela nabi ini hukumnya murtad. Nah, ini termasuk salah satu pembatal keislaman itu. Orang yang mencela, merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang yang mengatakan ya kan nabi ini banyak kali bininya gitu ya. Nah, itu nauzubillah, itu merendahkan nabi itu, ya kan? Ada orang kafir Pak, orang kafir di medsos ya kan, mencela-cela nabi gini gitu. Kemudian ada pula orang Islam yang nonton channelnya ya. Iya kan, nauzubillah ya. Iya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya. Kemudian yang kedua, para sahabat ya. Jadi kalau ada orang yang mencela para sahabat Pak, ini bisa fasik dia, ya kan? Kalau dia mengkafirkan sahabat, bisa murtad dia. Kenapa Pak? Karena orang yang mengkafirkan orang yang bukan kafir tidak benar ya. Sahabat kan nggak kafir, dikatakannya kafir. Nah, kemudian vonis kafirnya itu akan kembali kepada orang yang mengatakan itu, yang disebutkan dalam hadis Nabi. Maka Syiah Rafidhah itu ulama mengatakan sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka mengkafirkan sahabat. Kecuali mereka taubat Pak ya, mereka tidak lagi mengkafirkan sahabat, maka mereka muslim. Tapi kenyataannya enggak, karena ini agama mereka, ya kan? Kalau kita tidak mengkafirkan sahabat, menurut Syiah Rafidhah kita juga kafir kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya haknya para sahabat, tidak kita cela. Maka sahabat harus kita ya muliakan, harus kita berikan ikram ya, kemuliaan kepada para sahabat. Karena para sahabatlah ya agama Islam ini sampai kepada kita Pak. Kalau seandainya Abu Hurairah tidak menyampaikan hadis-hadis Nabi Pak, tidak tahu kita bagaimana cara Nabi sholat. Kalau sahabat tidak menyampaikan berita tentang Nabi ya, berupa sunnah-sunnah Nabi Pak, tidak tahu kita cara mandi wajib Pak. Mana tahu kita kan? Nah, itu kita tahu ya bagaimana niat ya kan, bagaimana tata cara mandi ya, bagaimana tata cara wudhu, adab masuk WC ya kan, itu dari para sahabat. Sahabatlah yang menyampaikan itu kepada muridnya sahabat ya kan.
kemudian muridnya kepada muridnya lagi, muridnya lagi kan, sampailah sanadnya kepada imam pengumpul hadis, sampai kepada Imam Al-Bukhari, sampai kepada Imam Muslim, sampai kepada Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, ya kan? Dan seterusnya, Pak. Nah, sampailah buku-buku itu ya dicetak sampai sekarang, Pak ya, diterjemahkan, ya kan? Nah, dari hadis-hadis itu, Pak, maka muncullah para ahli fikih, para fuqaha gitu ya, yang menyimpulkan hukum, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya ya wajib, ini hukumnya haram, ini makruh, ini mubah, ya. Nah, kalau nggak ada hadisnya, nggak ada sumbernya, apa yang akan mereka lakukan gitu? Mereka tidak akan menulis kitab-kitab fikih, ya kan? Imam Syafi'i tidak akan menulis al-um, Pak, kalau nggak ada hadis gitu ya. Karena al-um itu ya sumbernya, dasarnya, referensinya hadis. Nah, ya kan? Imam Nawawi tidak akan menulis buku Riyadhus Shalihin, Pak, yang kita baca sekarang memotivasi untuk beramal soleh, ya kan? Karena hadis Riyadhus Shalihin itu semuanya dari hadis. Imam Ibnu Hajar tidak akan menulis Fathul Bari, tidak akan menulis Bulughul Maram, ya. Karena Bulughul Maram itu semuanya hadis dari sahabat, itu sahabat yang berjasa menyampaikannya. Ini tidak tiba-tiba sahabat kafir katanya. Nah, nauzubillah, Pak ya. Dia yang kafir itu, yang bilang kafir itu. Sahabat pula anak dikafirkan kan gitu. Disitulah, Pak ya, para ulama itu geram dengan Syiah, ya. Karena mereka sangat keterlaluan ya terhadap para sahabat Nabi SAW. Mereka tidak memberikan hak kepada para sahabat. Di sini kita penting ya mempelajari haknya para sahabat. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin ini saja pada pagi hari ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya, kalau Allah masih takdirkan kita untuk bertemu kembali, yaitu tentang kekhususan Nabi Muhammad SAW, khosaisun Nabi SAW, tentang bagaimana kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Ya, baik Pak ya, mungkin sebelum ditutup mungkin ada ya di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar materi yang kita bahas, maka kami persilakan. Ya Bang ya. Ya Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Betul ya. Iya. Baik, jadi ya ini memang pertanyaan Mas ini pernah dibahas oleh ulama juga ya. Iya. Jadi memang kita harus ketahui keutamaan tauhid itu seperti itu. Jadi tauhid itu Pak bisa menghapus ya dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi bagaimana dengan orang yang dalam kehidupannya dia tidak pernah sholat sama sekali? Ya, kalau seandainya dia sama sekali tidak sholat, berarti dia tidak mengamalkan kalimat tauhid. Jadi kalimat tauhid itu Pak, dia bisa bermanfaat kalau diamalkan. Bagaimana dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah sementara dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga kalau orang meninggalkan sholat secara keseluruhan, Pak, yang nggak pernah sholat sujud sama sekali, kecuali bolong Pak. Kalau bolong itu fasik. Tapi orang yang meninggalkan sholat sama sekali, tidak sholat dia, Pak ya maka ya dia tidak dikatakan orang yang membawa tauhid. Ya, tidak dikatakan dia orang yang membawa la ilaha illallah itu. Nah, sementara dia tahu, kecuali Pak ya, kecuali dia hidup di hutan gitu kan. Dari kecil memang tidak ada yang mengajarinya, tidak sampai informasi kepadanya, tidak ada pengajian yang didatanginya. Dia hidup terisolir ya, di hutan belantara. Mohon maaf ya, seperti saudara kita yang kubu itu Pak ya. Itu insya Allah dia diberi uzur, karena memang dia tidak tahu gitu kan, nggak tahu dia sholat itu wajib. Tapi dia sudah tahu sholat itu wajib, tidak sholat sama sekali Pak, maka Imam Ahmad mengatakan dia telah keluar daripada Islam. Ini Pak ya, orang yang meninggalkan sholat sama sekali. Namun ulama beda pendapat tentang orang itu pernah sholat, tapi pernah juga tidak sholat. Nah,
itu tidak kafir Pak. Ya, itu tidak kafir, namun dia fasik. Ya. Yang kafir meninggalkan sholat itu Pak adalah orang yang meninggalkan sholat sama sekali, tidak pernah niat sujud dia Pak. Dari balik ya, dari dia sudah akil balik gitu ya, sampai mati tidak pernah sholat sekali itu. Walaupun sholat Jumat agak sepekan sekali tidak pernah. Maka seperti itu Pak, ulama mengatakan dia sudah murtad itu. Na'udzubillahi. Nah, kalau dia sudah tahu hukumnya. Kalau zaman sekarang ya tidak ada lagi alasan tidak tahu Pak ya, karena sudah banyak sekali media. Orang sekarang semua kita pakai HP. Ya kan, pakai Android, banyak di HP itu pengajian ustaz-ustaz yang bilang sholat itu hukumnya wajib, tidak tahu juga enggak, berarti dia yang tidak mau tahu itu. Nah ini Pak ya, seperti itu Mas ya. Kalau dia enggak sholat sama sekali ya, dia tidak dikatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya, karena dia telah membatalkan tauhidnya sendiri dengan tidak menunaikan ibadah sholat itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kan tauhid itu Pak kan dibahas tuh Pak. Jadi tauhid itu ada pembatalan juga Pak. Ya, ada 3 pembatal tauhid yang paling besar, yang paling utama. Yang pertama ya asyirkul akbar, syirik besar, ini membatalkan tauhid. Yang kedua al-kufrul akbar, kafir kekufuran, kufur besar. Nah, itu yang seperti yang Abang sampaikan. Orang yang tidak sholat sama sekali berarti dia telah melakukan pembatal tauhid, yaitu kufur besar. Kemudian yang ketiga an-nifaqul akbar, munafik besar, kemunafikan besar gitu. Itu juga membatalkan tauhid. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, namun dia munafik ya Pak ya. Dalam hatinya dia menolak Islam gitu. Beda munafik kecil dengan besar Pak. Kalau munafik kecil yang dalam hadis itu ayatun nifaq salas ya, tanda orang munafik itu 3, dalam riwayat yang lain 4 ya Pak ya. Apabila ngomong suka berdusta, berjanji tidak pernah ditepati, diberikan amanah khianat, dan kalau berdebat dan berdiskusi Pak tidak fair, tidak sportif gitu kan, tidak menang dewe gitu kan, tidak mendengarkan lawan bicara, suka motong-motong orang ngomong gitu kan. Yang penting kalau debat itu nak menang dewe lah dia kan. Nah, tidak menghargai argumentasi orang, itu juga ciri orang munafik. Tapi munafik di sini ulama mengatakan nifaq asghar, nifaq amali, bukan nifaq akbar. Ini Pak, itu dibahas ya maksudnya di dalam kitab-kitab akidah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Pak? Ya, kalau tidak ada Pak ya, karena sudah hampir jam 6:30, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.